Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membicarakan tentang metodologi sejarah. Nah, kita lihat dari konsepnya ya, dari kata atau istilah yang dipakai. Jadi metodologi itu berasal dari kata metodos ya, cara, dan juga logos, ilmu. Nah, dari dua kata itu kita bisa mengira bahwa metodologi atau bisa menyimpulkan bahwa metodologi itu adalah ilmu tentang metode. Jadi metode itu harus dilandasi oleh ilmu gitu ya. Jadi orang berarti ketika menerapkan metode itu harus dilandasi oleh ilmu. Jadi bukan sembarang ya. Nah, itulah yang dianggap sebagai sebuah ilmu. Jadi sebuah ilmu harus diilmui ya, dalam arti yang sesungguhnya. Jadi metode yang diterapkan ya, karena di sini adalah metodologi sejarah, maka metode yang diterapkan adalah metode sejarah gitu ya. Jadi metode sejarah itu adalah memang merupakan kawasan yang kita bicarakan di luar metodologi. Jadi artinya metodologi dan metode ini dua hal yang sangat berbeda ya. Jadi kalau metode sejarah itu adalah merupakan bagaimana cara ya manusia memperoleh pengetahuan ya. Jadi metodenya berarti harus melakukan langkah-langkah tertentu supaya bisa mencapai derajat ya pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu metode sejarah. Nah, kalau metodologi sejarah adalah kawasan yang lebih ya atau di atas metode. Makanya di dalam kurikulum ada metode sejarah dan ada metodologi sejarah. Jadi langkah-langkah metode sejarah harus diterapkan sesuai dengan ilmu sejarah. Nah, maka nanti ada kaitannya sejarah sebagai ilmu. Jadi sejarah sebagai ilmu dia mempunyai metode salah satunya. Jadi kalau sebuah ilmu tidak mempunyai metode, maka itu bukanlah ilmu. Jadi salah satu syarat keilmuan adalah adanya metode. Nah, sehingga metode itu harus diterapkan sesuai dengan ilmunya. Nah, ilmunya itu misalnya teori ya. Jadi di dalam ilmu sejarah memang ada teori sejarah. Teori sejarah itu merupakan semacam renungan untuk bisa memahami bagaimana ilmu sejarah itu bekerja. Nah, jadi ketika orang ya sebelum melakukan penelitian sejarah, maka ilmu tentang metode sejarah itu harus dikuasai. Artinya langkah-langkah yang dilakukan ya, misalnya langkah ya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi ya, ini harus dikuasai oleh sejarawan. Nah, karena apa? Karena tanpa ada teori, maka kemungkinan besar sejarawan bisa melakukan kesalahan terutama dalam penerapan. Jadi metodologi itu adalah ilmunya, sedangkan metodenya adalah penerapannya. Jadi penerapan dilandasi oleh ilmu. Nah, nanti akan lebih hebat lagi ketika
metode sejarah akan bertemu dengan metode-metode ilmu lain. Jadi mungkin bisa saja saling kawin ya antara metode-metode ini, dan mungkin nanti pembahasan mengenai kawinnya metode-metode itu akan dibahas juga itu ya. Jadi pada dasarnya ilmu sejarah itu mempunyai metode sendiri. Metodenya itu dilaksanakan sesuai dengan ilmunya, dan nanti kita akan bertemu dengan ilmu-ilmu lain yang juga mempunyai metodenya sendiri. Nah, dengan cara itu maka sejarah menjadi semakin cemerlang ya dalam melakukan penelitian, karena sejarah tidak hidup sendiri, artinya dia ditopang oleh keberadaan ilmu-ilmu lain yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga ilmu sejarah sebagai ilmu yang katakanlah ilmu yang mandiri, tetap saja dia memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu lain. Jadi tidak mungkin sebuah ilmu itu bisa berlangsung sendiri, bertahan sendiri tanpa keikutsertaan ilmu-ilmu yang ada di sekitarnya. Nah, itulah ya yang disebut sebagai metodenya. Nah, jadi metode sejarah ini merupakan hal yang sebenarnya dibicarakan di luar metodologi. Tetapi sebelum orang melaksanakan atau menerapkan metode sejarah, maka ilmunya itu harus dikuasai. Artinya segala sesuatu memang ada ilmunya. Nah, ilmu itulah yang akan digunakan oleh sejarawan, terutama dalam menghadapi langkah-langkah metode sejarah yang tentu saja langkah-langkah itu sekali waktu pasti akan menemukan masalah, menemukan kesulitan, ya, menemukan hambatan, dan juga menemukan sinkronitasnya dengan yang lain-lain. Jadi artinya sejarawan memang harus mempunyai ilmu metode sebelum menerapkan metode sejarah. Nah, nanti tentu saja akan dilandasi oleh teori-teori ya, dari teori-teori sejarah ya. Nanti akan kita bahas juga. Jadi teori sejarah ini merupakan teori yang berkaitan dengan keberadaan ilmu atau sejarah sebagai ilmu. Nah, sehingga teori ini menjadi satu paket yang sangat penting. Jadi pada dasarnya metodologi itu adalah kawasan di mana teori-teori itu kemudian bersinergi dengan filsafat ilmu, epistemologinya. Jadi bagaimanapun juga sebuah ilmu itu juga tidak lepas dari epistemologi, yaitu filsafat pengetahuan. Nah, filsafat pengetahuan inilah yang memperkaya atau yang memberikan arah bagi seorang sejarawan untuk bisa mengetahui bagaimana metode sejarah itu bisa diterapkan dengan baik dan nanti akan berakhir dengan keberhasilan dan kesuksesan. Nah, jadi teori ini merupakan kawasan metodologi bersamaan nanti dengan ilmu-ilmu metode, dan juga nanti juga akan bersinergi dengan ilmu-ilmu bantunya. Jadi yang bersinergi tidak hanya metodenya, tetapi juga teori-teorinya. Karena ilmu sejarah ini termasuk ilmu yang terbuka, sehingga bisa juga menerima teori-teori ilmu lain masuk ke dalam teori sejarah,
yang tentu saja relevan dengan pembahasan berbagai tema yang beraneka ragam itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.